Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Eka Arianti dengan NIM 24821201139, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Syariah, di mana video presentasi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah Maqasid Syariah. Rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama ada apa definisi konsumsi, lalu yang kedua ada bagaimana faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yang ketiga bagaimana etika konsumsi dalam ekonomi Islam, lalu yang terakhir yaitu apa saja prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi syariah. Langsung saja, yang pertama ada definisi konsumsi. Konsumsi berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti konsum atau consumption, mengacu pada tindakan menghabiskan, menggunakan, atau mengkonsumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsumsi adalah pemakaian barang produksi seperti bahan makanan, pakaian, dan sebagainya, atau barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada hakikatnya, konsumsi adalah mengeluarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, keyakinan dan ketaatan pada aturan agama. Para konsumen yang beragama Islam dipandu oleh keyakinan bahwa pengeluaran tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga harus sesuai dengan aturan agama, yaitu halal dan thayyib atau baik dan bersih. Hal ini berarti bahwa pengeluaran diarahkan kepada barang dan jasa yang membawa keberkahan dan menjauhi hal-hal yang dilarang atau yang merusak moral serta spiritual, seperti membeli barang haram atau berlebihan. Yang kedua ada prinsip keseimbangan dan moderasi atau wasatiyah. Dalam agama Islam, cara kita menghabiskan sesuatu haruslah seimbang antara kebutuhan hidup dan kehidupan setelah mati. Menghabiskan secara berlebihan atau hidup mewah itu tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan pemborosan dan ketidakadilan bagi orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada faktor ekonomi. Pendapatan dan harga dalam sudut pandang ekonomi Islam saat membeli barang atau jasa, orang harus memperhatikan seberapa banyak uang yang mereka miliki agar tidak terjebak dalam utang yang berbunga. Selain itu, harga barang dan jasa yang adil dan tidak menipu juga sangat penting dalam membuat keputusan belanja. Selanjutnya yang keempat ada akhlak dan etika konsumsi. Ekonomi Islam menekankan etika dalam konsumsi seperti jangan menipu, jangan membeli barang dari sumber yang merugikan orang lain, dan menghindari konsumsi yang mengandung unsur eksploitasi. Konsumen diharapkan menampilkan perilaku yang baik, bertanggung jawab, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui zakat, sedekah, dan infak sebagai bagian dari konsumsi sosial yang diwajibkan. Selanjutnya yang kelima ada lingkungan sosial dan budaya. Interaksi di masyarakat muslim juga berpengaruh pada cara orang berbelanja. Aturan sosial dan budaya yang selaras dengan ajaran Islam membantu memperkuat kebiasaan berbelanja yang sesuai dengan hukum agama dan mencegah tindakan berlebihan dalam membeli. Selanjutnya, yang keenam ada pendidikan dan kesadaran konsumen pembelajaran, khususnya yang berhubungan. Selanjutnya yang keenam ada pendidikan dan kesadaran konsumen. Pembelajaran khususnya yang berhubungan dengan agama berperan penting dalam cara pandang masyarakat tentang signifikansi mengkonsumsi barang yang halal, sehat, dan memberi berkah. Pengetahuan untuk memilih produk yang halal dan baik semakin tumbuh karena pengaruh pendidikan saat ini.
sehingga cara kita berbelanja menjadi lebih bertanggung jawab dan etis. Yang terakhir ada tujuan konsumsi dalam Islam. Banyak hal yang mempengaruhi cara orang berbelanja, tidak hanya terkait dengan seberapa banyak uang yang mereka miliki atau kebiasaan sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan nilai iman dan kesadaran untuk hidup dengan seimbang, adil, tidak berlebihan, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain serta Tuhan. Fokus pada konsumsi yang halal, baik, dan adil secara sosial adalah hal utama dalam cara pandang ekonomi Islam tentang berbelanja, yang membuatnya berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Pertama yaitu tauhid. Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah tauhid. Menurut Yusuf Qaradawi yang dikutip oleh Muhammad, dibagi menjadi dua kriteria, yaitu Robbaniyah ghoyah atau tujuan dan wijhah atau sudut pandang. Kriteria yang pertama menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah jauh ke depan, yaitu menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridhonya. Kriteria kedua merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak. Kriteria pertama bersumber pada Al-Quran dan hadis Rasul. Yang kedua, adil. Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Oleh karenanya, dalam Islam, konsumsi tidak hanya barang-barang yang bersifat duniawi semata, namun juga untuk kepentingan di jalan Allah atau fisabilillah. Ketiga ada free will atau kehendak bebas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah dimengerti bahwa manusia terlepas dari qada dan qadar, yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah. Dengan kata lain, bahwa qada dan qadar merupakan bagian dari kehendak bebas manusia, sehingga kebebasan dalam melakukan aktivitas haruslah tetap memiliki batasan agar jangan sampai menzolimi pihak lain. Selanjutnya ada amanah. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri, maupun di akhir kelak. Pertanggungjawaban sebagai seorang muslim bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga kepada lingkungan. Lalu ada halal. Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual. Sebaliknya, benda-benda yang buruk, tidak suci, tidak bernilai, tidak dapat digunakan, dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam. Lalu, yang terakhir ada sederhana. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Sifat sederhana antara lain adanya rasa malu, tenang, dapat mengendalikan hawa nafsu, dermawan, puas, loyal, serta berperilaku mulia. Konsumen hendaknya membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya tanpa berlebih-lebihan atau boros. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi syariah. Menurut Abdul Manan, dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar.
yaitu yang pertama prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar. Selanjutnya ada prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita. Kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Selanjutnya ada prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia, agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki makna yang lebih dalam daripada yang dipahami dalam ekonomi biasa. Dalam Islam, konsumsi dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Setiap orang muslim diharuskan untuk memilih barang dan jasa yang halal, baik, dan bermanfaat untuk dirinya sendiri serta orang lain. Dasar-dasar konsumsi dalam ekonomi syariah meliputi keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan, dan moral. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan supaya orang tidak terjebak dalam kebiasaan boros atau membeli barang yang haram. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kegiatan konsumsi tidak hanya menjaga kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat iman, meningkatkan rasa kebersamaan dalam masyarakat, dan membantu mencapai kesejahteraan bagi semua. Baik, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.